Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Ya, Kak Anes harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Bukan hanya adik-adik saja, tapi seluruh keluarga juga dalam keadaan sehat. Ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah melalui YouTube. Kalau minggu lalu kita sudah beribadah dengan Zoom, minggu kali ini kita melalui YouTube. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Anas mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati sebelum kita masuk dalam ibadah. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, adik-adik, tadi kita sudah menaikkan satu pujian pembukaan. Saat ini Kak Anes mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala, untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk beribadah bersama-sama meskipun melalui online, melalui YouTube, tapi kami percaya semangat kami untuk memuji memuliakan namamu tidak akan berkurang ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai, dan Engkau juga memberkati akan hati kami agar kami boleh dapat sungguh-sungguh dalam beribadah, hati kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh dengan sukacita menaikkan setiap lagu-lagu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bunga-bunga yang di pantai betapa indahnya, kupu-kupu yang melayang sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang
yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Kejadian 37 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istrinya, ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Sudah sarapan? Siapa yang habis makan bisa cuci piringnya sendiri? Siapa yang habis makan bisa naruh piring di tempat cuci? Siapa yang bisa bantu papa cuci mobil? Siapa yang bisa bantu mamanya nyapu lantai? Siapa yang suka bantu papa dan mama di rumah? Adik-adik, membantu orang tua itu adalah tugas kita sebagai anak. Anak yang baik selalu mau membantu papa mamanya di rumah. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang Yusuf, anak dari Pak Yakub.
Yusuf suka membantu papanya. Setiap hari, Yusuf pergi bersama kakak-kakaknya menjaga domba mereka di padang rumput. Ketika menjaga domba bersama kakak-kakaknya, Yusuf melihat bahwa kakak-kakaknya suka berbuat tidak baik. Mereka suka berbuat jahat. Mereka suka berbuat nakal. Sampai di rumah, Yusuf menceritakan kepada Pak Yakub, papa mereka, tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Ketika kakak-kakaknya Yusuf tahu kalau Yusuf menceritakan kepada papa mereka perbuatan jahat yang mereka lakukan, maka mereka menjadi marah dan memusuhi Yusuf. Apalagi mereka tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan papa mereka. Semakinlah mereka membenci Yusuf, mereka bermusuhan dengan Yusuf. Adik-adik, Yusuf tahu kalau kakak-kakaknya pasti akan memusuhi dia karena dia menceritakan perbuatan jahat kakak-kakaknya kepada papa mereka. Namun Yusuf tetap berani mengatakan hal yang sebenarnya kepada papa mereka. Hari ini kita belajar dari Yusuf untuk berani berkata dan berbuat yang benar walaupun ada resikonya. Kalau kita berkata dan berbuat yang benar, belum tentu semua orang akan senang pada kita. Bisa saja orang malah membenci kita, sama seperti Yusuf dibenci kakak-kakaknya karena berkata dan berbuat yang benar. Tapi jangan takut adik-adik, kita harus tetap mengatakan dan melakukan yang benar walaupun orang lain memusuhi kita. Karena itulah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan, yaitu berkata dan berbuat yang benar, seperti rajin membantu orang tua, memberikan pujian yang tulus kepada teman kita, tidak mengejek orang lain, tidak berbohong, sayang pada papa, mama, dan saudara-saudara kita. Rajin berdoa, membaca Alkitab, dan juga rajin impa ya. Kalau kita selalu berkata dan berbuat yang benar, Tuhan Yesus pasti senang. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya kekal, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati untuk menaikkan beberapa pokok doa melalui doa syafaat kali ini. Kita berdoa.
Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami, khususnya keberadaan kami di dalam bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati, memberikan keamanan dan ketertiban bagi bangsa dan negara kami, sehingga keselamatan kami bisa terpelihara sampai saat ini, dan kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah boleh memberkati pemerintahan kami, memberkati para pejabat mulai dari Bapak Presiden sampai seluruh jajaran menteri-menteri dan bawahannya. Tuhan sudah memberkati juga dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan terus memberkati agar setiap orang-orang yang diberikan tanggung jawab tersebut boleh dapat melakukan dan menjalani tugas mereka, sehingga bangsa dan negara kami boleh semakin baik hari demi hari. Tuhan juga memberkati bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan, kami mau berdoa biar Tuhan yang memberkati untuk segala pergumulan yang mungkin dialami oleh gereja-gereja, dan Tuhan juga memberikan kekuatan bagi seluruh jemaat untuk bisa bersatu hati dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kami mau berdoa biar juga firman Tuhan boleh dapat disebarkan dan boleh semakin banyak orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi gereja kami GPIB Karis. Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanannya, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati agar keberadaan jemaat boleh dapat menjadi berkat di lingkungan di mana kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang-orang sakit, janda duda, yatim piatu. Biar Tuhan yang memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan dalam setiap apa yang mereka butuhkan, khususnya bagi orang-orang yang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi dan memberikan kesehatan bagi mereka semua, dan biarlah Tuhan juga yang memberkati makanan, minuman, obat-obatan mereka, sehingga mereka, orang-orang yang sakit tersebut, boleh dapat mendapatkan kembali kesehatannya. Kami juga mengucap syukur sudah boleh banyak vaksin yang diterima oleh banyak orang, dan kami mengucap syukur untuk itu. Dan biarlah juga kami mau berdoa agar Tuhan memberkati, agar kami semua bisa dapat melalui masa-masa pandemi ini bersama-sama, dan kami boleh terlepas dan terbebas dari pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, dan kami mau berdoa mengakhiri doa syafaat ini bersama-sama. Kami mau menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sekarang kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai kami di minggu yang baru nanti agar kami dapat beraktivitas dengan baik. Jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan Yesus dari segala mara bahaya. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.